Selamat malam hadirin, selamat datang untuk Anda semuanya di acara pernikahan Doni dan Dina pada malam hari ini. Di hari yang luar biasa, kita bisa melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai, orang tua dan juga keluarga. Dan hadirin, kita akan segera menyambut kehadiran mereka berdua. Boleh berikan tepuk tangan untuk Doni dan Dina. Latihan, ya, kalau kita mau melatih diri, disiplin latihan, terus mempraktikannya, ya lama-lama kita bisa jadi profesional. Dan itu kan memang membutuhkan yang namanya ini ya, istilahnya apa? Jam terbang gitu ya. Jam terbang. Ada kesempatan, kepercayaan yang diberikan dan kita pergunakan sebaik mungkin, berlatih. Kalau misalnya kita ini tidak berhasil saat itu ya sudah, jangan kecil hati. Terus mungkin ngambek, aduh udah nggak mau lagi jadi MC atau penyiar. Nah, itu mimpi kita nggak akan tercapai. Gitu. Setiap kita pasti harus punya mimpi kan, tapi bagaimana kita menghidupi mimpi itu. Aku selalu bilang begini sih, setiap kita harus mimpi, tetapi satu saat kita harus bangun dari mimpi kita dan membangun setiap impian kita. Itu. Ya. Mengerjakannya. Dan itu perlu disiplin, perlu latihan, ketekunan. Ya, nggak cuman aku pengen mimpiku jadi apa? Jadi penyiar radio. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Ya nggak ada, pokoknya aku pengen jadi penyiar radio. Ya nggak bisa, kamu harus latihan, harus berani untuk misalnya beli buku, ya cari-cari informasi, misalnya ketemu sama teman yang dia profesinya penyiar radio terus ngobrol-ngobrol. Dari situ kita akan dapat pencerahan, kita dapat wawasan, pengetahuan, oh kayak gitu, terus kita latih. Jadi tidak cukup hanya punya mimpi, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan setiap impian itu dengan langkah-langkah kecil gitu. Oke. Kok kalau ini misalkan nih, misalkan aja ya, tanggal 26 Maret gitu kan, ada jobnya Koko ini, kerjanya Koko ini barengan. Nah, 26 Maret kan masih minggu depan ini, misalkan gitu. Kira-kira Koko pilih yang mana, Kok? Mana yang duluan? Dan aku nggak akan terima yang kedua kalau seandainya aku tahu tanggal 26 Maret aku sudah punya acara, ya misalnya 26 Maret aku sudah punya acara ini, terus ada lagi, ya aku nggak akan terima, sorry saya sudah ada job, kecuali kalau itu jamnya beda, misalnya yang ini siang, yang ini malam, it's okay, nggak ada masalah. Kalau sama-sama jamnya sama, ya aku harus ngomong. Mungkin yang Rudi maksudkan misalnya aku, yang kedua ini fee-nya lebih gede gitu ya. Boleh juga. Tetap yang pertama. Karena Tapi buat aku, gimana kok? buat aku itu bicara tentang integritas, itu bicara tentang bagaimana kita ya untuk ya sudah komitmen dengan yang pertama ya sudah gitu loh. Ya, itu mantap. Jadi kita perlu integritas itu kok ya. Tapi kalau misalkan masih bisa diatur waktunya, satunya pagi, satunya sore, why not? Kenapa enggak? Kenapa tapi enggak? Asal enggak mepet. Ya. Apalagi satunya di luar kota, apalagi kalau onsite, satunya bisa. Ya. Aku pernah di Malang. Jadi nge-MC di Malang paginya, terus langsung siang ke Surabaya, sore-sore itu sudah sampai di venue di Surabaya, udah MC di Surabaya. Jadi pagi di Malang MC, terus langsung berangkat ke Surabaya, balik Surabaya maksudnya, terus MC di sana di Surabaya. Berarti langsung menuju ke venue-nya, kok ya? Ya, pernah itu. Oke. Ya, kok. Yang tadi Rudi sebenarnya mau tanyakan adalah juga dari berbagai profesi tadi itu, apa yang the most, apa yang Koko paling sukain? Waduh. Ini pertanyaan sulit ya. Pertanyaan sulit. Iya, karena jujur, semuanya saya suka. Apa yang saya lakukan adalah apa yang saya cintai, yang saya benar-benar suka gitu. Jadi makanya kalau misalnya orang mau nawarin saya pekerjaan yang sebetulnya itu dalam hal penghasilannya itu lebih menggiurkan, sebetulnya tertarik. Tapi kalau saya nggak suka dengan hal itu yang saya ingin lakukan, agak sulit gitu ya.
Nah, Ya. kebetulan yang tadi disebutkan Rudy itu adalah hal-hal yang semuanya memang kayak satu paketnya gitu, yang saya suka. Jadi Ya, susah tapi kalau sekali untuk harus, harus betul. Tapi memilih. kalau harus memilih, Ya, ya radio. radio. Kenapa aku? Ya, Kalau boleh tahu. ya, karena itu kan mimpiku yang pertama. Itu Ah, adalah mimpianku yang pertama, di mana akhirnya aku bisa jadi seorang penyiar radio. Dan aku berdoa supaya suara yang Tuhan kasih ini bisa jadi berkat buat banyak orang seperti itu. Dan lewat radio, apalagi aku berada di radio rohani ya sekarang, itu bisa menjadi sebuah sarana bagaimana aku bisa menguatkan mereka, bisa memberikan semangat buat mereka, mendengarkan mereka, bukan hanya aku ngomong ya, menggurui mereka, tidak menggurui, tapi aku cerita, aku ngomong, dan aku bisa mendengarkan juga cerita-cerita mereka yang luar biasa di radio itu. Kalau MC ya. kan aku mungkin ya tanya begini aja. Kalau di radio ketika mungkin aku punya acara hari Minggu, ya hari Minggu itu adalah di mana mereka bisa nyanyi, mereka bisa request pujian, mereka bisa Oh. ngasih salam buat teman-temannya yang lain sesama pendengar. Dan satu Hmm. lagi, mereka boleh sharing apa yang didapat di ibadah onsite ataupun online, atau mereka mau sharing bagaimana kebaikan Tuhan. Dan aku dengar banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa dari kehidupan mereka. Ya, ada yang ditolong Tuhan dalam hal ini, ada yang mereka mengalami ini, dan bagaimana mereka bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kayak gitu-gitu sih. Itu di radio. Ya, Yang ya. bisa didapatkan di radio. Wow. Kok ada cerita kayak gini nggak? Misalnya Koko ini lagi sharing sesuatu ya kepada pendengar, dan sharingnya Koko ini jadi berkat buat mereka, menolong mereka dari masalah hidupnya apa-apa mereka, terus mereka cerita balik ke Koko, ke radio itu. Ada pengalaman kayak gitu nggak? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa lagi ya. Memang ada beberapa. Tapi yang aku masih ingat, yang aku mau ceritain mungkin ketika tahun 2005. Tahun 2005 itu, aku hari Jumat pulang dari Jogja, karena dulu aku sempat LDR sama pacarku yang di Jogja ya. Tahun 2005 itu aku Jumat pulang, itu dalam keadaan aku lagi broken heart. Aku lagi patah hati. Oke. Jadi aku ke Jogja untuk menyelesaikan sama mantan pacarku itu hubungan kami, relation kami. Akhirnya kami putus gitu ya. Jumat itu aku datang dijemput sama orang tua ya, karena mereka yang mau jemput aku, ya aku diem aja di mobil. Terus pulang aku cerita sama kakakku yang pertama. Aku nggak mau cerita sama orang tua ya, cerita sama kakakku. Ya udah, setelah cerita sama kakakku, oke, aku bilang karena kakakku waktu itu kerjanya bareng aku di tempat yang sama. Aku cuma bilang begini, kalau besok aku aneh, tolong tegur aku. Dia bilang, oke, besok aman hari Sabtu itu karena ketemu temen, kayak wah lupa gitu ya. Tapi hari Minggu itu nggak ada orang sama sekali, cuman aku jam 7 pagi dan acaranya adalah Sunday Spirit, acara yang memberikan semangat untuk para pendengar. Ya. Tapi aku lagi patah hati, lagi ngerasa wah yang hancur betul gitu ya. Terus harus siaran memberikan semangat buat orang lain. Kan jadinya kayak palsu gitu ya. Kayak palsu. Aku cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku mau siaran, aku mau jadi berkat, dan tapi keadaanku seperti ini, aku minta Engkau sendiri yang membalut luka hatiku, dan supaya aku mendapatkan semangat yang baru. Udah, doa, setelah itu dapat sebuah kata-kata, dan kata-kata itu aku tulis, sudah tenang, aku siaran dan aku sampaikan itu. Kata-kata yang tadi aku dapat, aku sharingkan. Nggak berapa lama, ada yang telepon. Dia bilang, halo? Dia bilang, Kak Jimmy, ini tadi menyampaikan ini. Tadi saya juga sedang mengalami kayak gini, kayak gitu. Dan puji Tuhan, dengan apa yang tadi Kak Jimmy sampaikan, itu menguatkan saya. Ya. Wow. Jadi, intinya begini, bagaimana seorang penyiar yang aku ingat, ya, itu diajarkan gimana kita meletakkan masalah kita di pintu studio sebelum masuk, gitu ya. Ketika kita siaran, kita benar-benar tidak mengingat
masalah kita. Hmm. Kita ngomong memberikan semangat, nggak boleh curhat. Jadi, ya saya ini Ya, habis putus cinta, saya ini gini-gini. Nggak seperti itu. ya, Ya, ya. jadi kita cerita aja. Mungkin kita sedang mengalami masalah-masalah seperti ini. Dan saya percaya bahwa kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan kayak gitu. Jadi Hmm. itu akhirnya kata-kata yang aku tulis itu jadi lagu sih. Wow. Oke. Jadi laguku. Lagunya apa kok judulnya kok? Ini aku lupa sih judulnya apa. Itu pernah dinyanyiin sama Demi Larasati di albumnya dia. Oh. Jadi ada 2 lagu yang dinyanyikan, yang aku dapatkan saat itu ya kata-katanya, Hmm. yang akhirnya jadi lagu. Terus satunya dinyanyikan Demi Larasati namanya, satunya lagi Hmm. dinyanyikan sama Agnes Santoso. Tuh. Hmm. Oke. Aku lupa judulnya dua-duanya. Ya, ya, ya. Aku narik pelajaran sih Bu, bahwa Tuhan itu bisa pakai masalah kita itu ternyata bisa memberkati orang lain ya. Kadang kan ada orang itu yang kalau bisa lewat nih, jangan ada masalah kan gitu ya. Tapi ternyata Ya, dari masalah kita bisa memberkati orang lain. Dan itu bisa balik lagi ke kita, itu bisa menguatkan kita. ya, Benar kok ya. betul. Yang aku dengar ini Koko juga buat buku. Nah, Ya, saya sudah dapat bukunya ini Jeda Bagi Jiwa. Keren sekali. yes. Ya, Sudah bagi eh, jiwa. waktu saya baca di halaman kedua, begini bunyinya. Jeda bagi jiwa ya. Berhenti Ya, sejenak, beri jeda bagi jiwa. Jeda mengajarkan kita untuk memberikan ruang serta waktu beristirahat. Jiwa kita membutuhkannya. Kok, apa sekompleks itu kehidupan kita, serame itu kehidupan kita sampai Koko membuat buku ini untuk seolah-olah ngajak orang rest dulu, jeda dulu, gitu kok. ya. Ya melihat sesuatu yang terjadi hari-hari ini ya, fenomena yang ada di dalam dunia ini kan seperti itu memang. Hmm, Kadang-kadang orang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk memberi jeda, untuk merefresh dirinya. Nah, hmm, ya, tapi masih ingat mungkin ya, wah nanti kita refreshing ya, jalan-jalan sama keluarga. Tapi kan nggak harus seperti itu. Merefresh jiwa kita bukan, ya merefresh diri kita bukan hanya untuk kita bisa jalan-jalan seperti itu. Ketika kita mungkin tenang, duduk diam, tenang ya. Nah, itu saatnya kita merefresh hidup kita. Nah, jiwa kita itu perlu ya, karena permasalahan hidup yang kompleks dalam kehidupan kita yang banyak itu akhirnya kadang-kadang membuat kita tuh aduh sudah capek, jenuh. Nah, terus apa yang hmm, dilakukan? Ya, kalau cuman jalan-jalan sama keluarga ya bisa gitu. ya, Tapi setelah kembali ke rutinitas, kita akan, aduh, menghadapi lagi atau menghadapi masalah yang sama yang belum terselesaikan. Kita butuh yang namanya untuk diam, memberikan ruang, memberikan sebuah ruang untuk diri kita diam sejenak. Ya, kalau aku bicara sih sebetulnya itu kan bagaimana kita benar-benar memiliki saat teduh gitu ya, memiliki hmm, waktu untuk diam. Kita bisa merefleksi diri kita bisa bercermin apa yang perlu kita perbaiki, kayak gitu. ya, Jadi jeda itu berhenti, berhenti sejenak, bukan untuk selesai semuanya, tapi untuk berhenti sejenak, untuk introspeksi diri, untuk mengoreksi diri, ya, dan untuk bisa mendengar suara Tuhan lebih jernih, gitu, dalam ya, tenang, dalam diamnya kita. Gitu. hmm, Itu sih. wow. Apalagi sekarang itu hiruk pikuk apa namanya hidup ini banyak sekali tuh. Makanya gitu. Kalau saya ngelihat itu sosial media itu orang itu dibanjiri informasi dan Ya, macam-macam. Ya ada yang baik, tapi juga, rasanya lebih banyak yang hanya hiburan yang nggak jelas kayak gitu ya. Bu. betul. Ya, apalagi kalau kita bermain media sosial, ya, kita itu akan menemukan para netizen, gitu ya, Hmm, warganet
yang mereka bukan peduli dengan kita tapi hanya pengen tahu gitu ya. Oh, oke oke. Ya ya ya. Hanya ingin Ya. tahu bagaimana kehidupan kita, atau Hmm, kalau misalnya kita tahu kehidupan para artis itu seperti apa ya. hmm, Tapi bukan peduli, bukan hmm. memang peduli dengan ini. Ya, kita bicara tentang bagaimana jeda bagi jiwa itu, yang pertama kita peduli pada diri sendiri, Oke. kita peduli pada diri sendiri. Yang kedua, kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan lebih peduli sama kita. Ah, Kepedulian Tuhan itu luar biasa, gitu loh. amin Gitu kan? amin. Jadi kita bisa benar-benar diam, apa sih Tuhan yang Engkau mau dalam kehidupanku? Jadi kita bisa belajar kembali dari kehidupan. Makanya apa yang aku tulis, 77 kisah yang aku tulis itu adalah Hmm, hmm. bukan sesuatu yang ya pengen nulis aja, enggak, itu yang apa yang aku lihat, aku alami, aku rasakan, yang aku dengar gitu, itu yang aku tulis. Apa yang ditaruh dalam hatiku itu aku tulis gitu. Hmm, Makanya hmm. beberapa kisah itu tentang aku ya, beberapa kisah Ya ya. tentang orang lain, beberapa kisah tentang sesuatu yang membangun hidupku, dan aku pingin itu juga bisa membangun hidupnya orang lain. Misalnya aku cerita tentang Alvita Dewi Siswoyo, itu bicara tentang pejuang kehidupan. Di situ Hmm, ada ya, pejuang kehidupan, bagaimana dia sakit kanker, tapi dia mau untuk berjuang. Dia nggak mau disebut korban kanker, tapi disebut ya pejuang kanker. Nah ya. itu aku ambil buat aku sendiri. Aku belajar mendapatkan insight dari sana bahwa iya ya, aku Hmm. ini korban kehidupan atau pejuang kehidupan. Wow, menarik menarik tuh. Hidup adalah belajar kok ya. Kalau Rudi Ya, bacakan di halaman 8 ini, hidup tak selalu diisi dengan keberhasilan. Kadang kita yes. bisa salah dan gagal. Kegagalan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jika kita masih hidup hari ini, artinya kita masih harus terus belajar supaya kita menjadi semakin pintar, juga mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Ya, memang harus belajar. Sampai kapan? Ya, sampai semuanya sudah selesai. Ya kan? Jadi kita Hmm, harus naik kelas, dan naik kelas lagi. Gitu. ya, ya, oke kok. Ya, eh, sebagai penutup kok, mungkin ada pesan, maksudnya dari buku ini inti utamanya yang Koko ingin sampaikan apa, Bu? Ya, inti utamanya adalah kadang kita ini selalu berfokus pada masalah kita. Kita belajar untuk berfokus pada bagaimana ya Tuhan peduli dengan kita, berfokus pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar. Karena itu jangan pedulikan yang lainnya, karena yang lainnya belum tentu membangun hidup kita, gitu ya. Ya, ya. Ini kita harus benar-benar mengoreksi diri, kita harus memperbaiki diri dari hari ke hari, belajar dari setiap kesalahan dan kebodohan yang pernah kita lakukan dalam hidup, dan percaya bahwa ketika kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, kita belajar lebih lagi, dan kita boleh berdampak positif bagi orang lain, maka kita akan jadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Itu sih. Amin, amin. Ko Jamie, terima kasih waktunya, terima kasih Yes. buat sharing-sharingnya. Thank you, thank you. Saya sangat berkati. Saya yakin yang dengar atau nonton ini juga akan diberkati dan terinspirasi. Thank you, Puji Ko Jimmy. Tuhan. Terus menginspirasi, terus Sama-sama. memberkati banyak orang ya.